Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudari baca di WAG Wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Anggra Prasetya dari GKI Karangsaru, Semarang. MJ Tugas, Penatua Rifki, Penatua Laurina, Penatua Doli, Penatua Sumarno, Penatua Nini, Penatua Yonatan, Penatua Richard, dan Penatua Frans. Pemandu pujian Bapak Hen, Saudara Saki, Saudari Nasya, dan Saudari Jia. Pengiring pujian share video, pengisi pujian Joyful Choir dari GKI Kuitang. Multimedia dan sound system, Bapak Roni, Saudari Feli, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipayung Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian? Sekalipun keadaan kita tidak selalu baik-baik saja, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mungkin tidak selalu mudah, tetapi dalam Mazmur 100 tertulis demikian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Diambil dari Mazmur 100 ayat 4-5. Mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesan 34, Kita Masuk Rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk berbakti kepadanya. Perkenalkan, saya Pendeta Angga Prasetya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Jemaat untuk saya boleh bersama-sama hadir bersama dengan Bapak Ibu dan nanti kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, saya berasal dari sebuah kota yang memiliki makanan khas yang unik. Dan suatu hari ketika saya pelayanan di sebuah gereja, ada seorang penatua yang berkata kepada saya demikian. Pak Pendeta tidak perlu diperkenalkan ke jemaat berasal dari kota Semarang. Semua orang sudah tahu Pak Pendeta berasal dari Semarang. Saya terkejut. Lalu saya bertanya, kok bisa? Apa yang membuat orang tahu saya berasal dari Semarang? Pak Pendeta coba di ujung konsistori itu ada kaca besar. Coba Pak Pendeta berkaca. Saya bingung Bapak Ibu saudara sekalian. Kemudian saya berkaca. Apa yang membuat orang tahu saya dari Semarang? Karena saya itu penasaran, saya langsung tanya kepada Bapak penatua itu. Apa Pak yang membuat orang tahu saya dari Semarang? Loh Pak Pendeta tidak bisa melihat di kaca. Ada apa begitu? Lalu Bapak itu berkata demikian. Coba Bapak perhatikan, muka Bapak Pendeta itu bulat seperti kue mochi Semarang. Terus saya lihat, oh ya betul juga ya, seperti kue mochi Semarang. Lalu saya bertanya, lah selain itu apa Pak yang membuat saya itu bisa diidentifikasi berasal dari Semarang? Coba Bapak Pendeta berkaca lagi. Saya berkaca lagi, rasanya tidak ada sesuatu yang menunjukkan saya itu orang Semarang. Dan Bapak itu kemudian berkata, Bapak tidak lihat, postur tubuh Bapak itu gempal seperti lumpia Semarang. Saya lihat, oh ya betul juga ya, seperti lumpia Semarang. Kemudian saya mencari cara, apa yang bisa saya balas kepada Bapak itu. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, saya mendapatkan satu ide dan berkata kepada Bapak itu, Pak, muka seperti mochi, badan seperti lumpia. Tapi ada satu yang menentukan saya itu dari Semarang dan Bapak tidak bisa lihat. Apa kira-kira Bapak Ibu? Masih berkaitan dengan makanan khas Semarang. Saya berkata kepada Bapak itu, Pak, hati saya manis seperti wingko Semarang. Dan kemudian kami pun tertawa dan melanjutkan kegiatan, kemudian ibadah dimulai. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, salam hangat dari para pendeta Jemaat GKI Karangsaru. Jikalau Bapak Ibu berkesempatan untuk pergi ke Semarang, silahkan mampir ke GKI Karangsaru. Saya akan antarkan ke toko wingko dan toko mochi terdekat, silahkan pilih sendiri, beli sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lagu I Will Sing the Mercies of the Lord adalah lagu tema kita minggu ketiga bulan musik. Kita mengenal lagu tersebut dengan judul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Terdapat dalam Kidung Jemaat, pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Penulisnya adalah mendiang Bapak Fillmore. Syairnya menceritakan tentang kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak berubah sepanjang zaman. Pujian ini sederhana tapi punya makna yang sangat mendalam. James Fillmore, pencipta lagu yang sangat energik dan kreatif, sehingga lagu-lagunya itu mudah dinyanyikan oleh jemaat. Ia seorang tokoh penting dalam perkembangan musik gereja yang hidup sekitar tahun 1849 sampai 1936. Sebagai seorang komposer lagu rohani dan sebagai seorang penulis himne di Amerika. Mari kita nyanyikan lagu yang penuh sukacita ini, kita hayati setiap kata yang ada di dalamnya. Syair yang ditulis oleh mendiang Bapak Fillmore. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih
kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu bahwa kasih setiamu selama-lamanya tidak berubah. Engkau terus setia mengasihi kami, mendampingi kami, menyertai kami. Tetapi di dalam kehidupan ini, kamilah anak-anak-Mu yang justru tidak setia di dalam mengikut Tuhan. Kami lebih sering mengikut akan apa yang menjadi kehendak kami, rencana kami, keinginan kami. Ketika kami tahu bahwa itu bertentangan dengan kehendak-Mu, kami terus menerjangnya, kami terus memaksakan kehendak kami. Ampuni kami ya Bapa. Pagi ini kami datang bersama-sama menundukkan kepala kami, mengakui segala dosa dan kesalahan kami, mengakui bahwa kami seringkali tidak setia dalam mengikut Tuhan, dan kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Bersihkan hidup kami, dan kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kepada kita yang datang dalam kerendahan memohon pengampunan, kita telah ditebus. Demikian firman Tuhan dalam 1 Petrus, pasalnya yang pertama ayat 18 dan 19.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan dari Allah dengan mengampuni sesama kita. Berikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah dan juga dengan sesama, kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan segala talenta yang sudah Tuhan berikan untuk melayani Dia. Kita sudah ditebus oleh-Nya. Olehnya kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena ketika kami datang kepada Tuhan, kami menyadari akan keberadaan diri kami sebagai manusia yang berdosa, maka Tuhan memberikan berita anugerah pengampunan bagi kami, sehingga kami benar-benar layak untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah-Mu ini. Dan kini kami mempersiapkan hati, pikiran, dan akal budi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkarya dalam diri kami pribadi lepas pribadi,
menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, dan menerangi akal budi kami. Sehingga kami dapat benar-benar mengerti, memahami akan firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu yang sederhana ini, sehingga kami pulang dengan membawa bekal firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman Tuhan pagi ini adalah hati yang menyembah, hidup yang bernyanyi. Bacaan diambil dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 18. Kita dapat menyimaknya dari tayangan slide yang sudah saya siapkan. Mazmur 103 ayat 1 sampai 18. Mohon untuk pembacaan firman Tuhan, rekan-rekan di multimedia dapat membantu untuk mengoperasikannya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Tuhan menegakkan keadilan dan hukum bagi semua orang tertindas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu dari apa kita dibentuk, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, ia tidak ada lagi, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi mereka yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, lupa. Semua orang pasti pernah lupa, dan semua orang pasti pernah merasakan akibat atau dampak dari lupa. Nah, apa itu lupa? Lupa adalah sebuah kondisi di mana sesuatu yang tadinya ada di dalam ingatan seseorang menjadi hilang dan lepas dari ingatan kita. Itulah lupa. Dan tentunya masing-masing dari kita punya pengalaman pribadi yang unik tentang lupa. Masing-masing pasti memiliki hal-hal tertentu yang kadang sering terlupakan di dalam kehidupan kita. Dan karena lupa, maka kita harus menanggung akibat dari lupa. Nah, saat ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian tentang apa biasanya yang terlupakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akan bertanya dari generasi muda, yang dewasa dan lansia. Dan berbahagialah Bapak Ibu yang berada di balkon, karena saya tidak dapat menjangkau ke sana, saya akan menjangkau yang hanya yang ada di bawah, ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa
hari. Apa yang biasanya terlupakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita tanya dulu kepada generasi muda kita yang ada di samping kita yang bermain musik. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi ya. Nggak usah tegang-tegang ya, santai saja. Nah, saya mau bertanya kepada yang paling dekat nih, pemain bass kita. Selamat pagi. Namanya siapa? Gevi. Ya. Apa yang seringkali Gevi lupa untuk dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Tugas di gereja atau tugas di sekolah? Di kuliah. Lalu ketika lupa tugas kuliah, apa yang kamu alami atau apa yang harus kamu terima sebagai konsekuensinya? Saya ngerjainnya jadi harus buru-buru. Ngerjainnya harus buru-buru, tapi tetap dikerjakan. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk saudara kita. Nah, dari yang muda, saya mau tanya ke yang senior. Ya. Siap-siap Bapak Ibu yang merasa sudah senior, apa yang biasanya lupa, entah itu dilakukan, diucapkan dalam hidup sehari-hari. Gitu ya. Ya, saya mau bertanya ke yang paling dekat. Selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Bapak siapa? Sulis, Pak. Wah, Bapak Sulis. Semangat, Pak. Semangat. Nah, apa yang biasanya terlupakan untuk dikerjakan atau diucapkan atau apapun yang dilupakan dalam kehidupan sehari-hari? Lupa kalau yang sebelah saya ini istri saya. Lupa kalau sebelahnya istrinya. Waduh. Apakah benar, Bu? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti ini kenyataan gitu ya. Nah, ketika Bapak lupa kalau yang di sebelah ini istrinya, pernah nggak kena marah atau kena semprot dari istri? Dimarahin sering, Pak. Dimarahi sering, oke. Ya, nanti mungkin kita perlu berdoa khusus supaya Bapak tidak dimarahi oleh istri. Sering lupa kalau itu istrinya, gitu. Nah, sekarang yang dewasa nih, yang dewasa. Sebelah sini saja, dewasa. Selamat pagi. Pagi. Ya, dengan siapa? Esther. Ya, apa yang seringkali lupa dilakukan? Lupa naruh barang. Lupa naruh barang. Nah, itu seringkali juga kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau lupa naruh barang, maka kita akan sulit mencarinya. Akan ada banyak waktu, ada banyak tenaga yang diperlukan untuk mencari barang itu. Nah, ketika saya sudah bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, maka rasanya tidak adil kalau saya juga tidak menceritakan pengalaman saya tentang lupa. Saya punya pengalaman sederhana. Suatu hari ada jemaat telepon kepada saya berkata, Boksu minta tolong segera ke rumah sakit karena ini saudara saya sakit dan ini mumpung semua keluarga besar bisa berkumpul di rumah sakit dan kelihatannya kok waktunya sudah tidak lama, mohon segera Boksu ke rumah sakit untuk memimpin doa bersama. Lalu saya berpikir, wah ini pasti kondisinya sudah gawat. Supaya cepat saya naik motor pergi ke rumah sakit. Setelah sampai di parkiran motor, maka saya segera pergi ke tempat perawatan. Nah, di tempat perawatan itu kemudian saya memimpin persekutuan doa singkat. Setelah persekutuan doa singkat selesai, saya kembali ke tempat parkir. Dan ketika saya kembali ke tempat parkir, yang saya lihat kurang lebih seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini gaya gambar ilustrasi, tapi kurang lebih seperti ini. Dan kemudian saya bingung, tadi saya parkir motornya di mana? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kata orang kalau lupa meletakkan sesuatu, coba lakukan kegiatan sebelumnya. Siapa tahu dipancing begitu jadi ingat. Maka saya keluar ke gerbang rumah sakit, kemudian berjalan seolah-olah sedang mengendarai motor sampai ke depan tempat parkiran motor. Sampai di depan parkiran motor, akhirnya tetap lupa. Waduh, saya bingung. Akhirnya mau nggak mau harus dicari. Maka saya mencari dari deret satu ke deret yang lain. Dan tukang parkir yang berjaga di situ rupanya tahu. Kemudian menghampiri saya dan berkata, Mas, lupa naruh motornya di mana ya? Ya Pak, ini saya lupa. Wah, kalau menurut pengalaman saya, yang begini ini nanti nyarinya bisa sampai malam. Saya terkejut, loh kok bisa sampai malam toh Pak? Ini kan hanya sekian, dicari satu persatu tidak ada 30 menit, tidak ada setengah jam, pasti bisa dicari ketemu. Loh,
percaya sama saya itu sudah berpengalaman menangani kasus seperti Mas ini. Sekarang saya tanya ya Mas, tadi Mas itu parkir motornya di lantai berapa? Wah bingung saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mas tahu gak, ini rumah sakit, parkiran motornya ada dari lantai dasar sampai lantai sekian. Kalau mau cari satu-satu silahkan, nanti selesainya malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, mau tidak mau maka saya harus mencarinya. Bapaknya baikkan, dibantu mencarikan. Dan puji Tuhan ternyata saya memarkirkannya di lantai dasar. Tidak sampai malam pulang. Karena saya bersuka cita, bapaknya membantu, saya beri uang jajan. Bapaknya ikut bersuka cita. Dan dia berkata, nanti kalau lupa lagi cari saya ya Mas. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya lupa di mana memarkirkan motor, maka saya harus menanggung akibatnya, yaitu ada banyak waktu tenaga yang terbuang untuk mencari tempat di mana motor itu ada. Yang lupa mengerjakan tugas harus kerja SKS. Yang lupa kalau sudah punya istri harus kena omel istri. Yang lupa yang lainnya tentu ada akibat yang harus ditanggung dari lupa yang kita alami. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tadi contoh-contoh lupa yang sepele. Tetapi ternyata ada satu hal yang berdampak besar dalam kehidupan kita kalau kita melupakan satu hal itu. Apa itu? Nah, mari kita bersama-sama baca Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama dengan bersuara keras. Mohon slide-nya bisa ditampilkan. Kita baca bersama-sama dengan bersuara 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur dapat memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, karena dia mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Maka akan sulit bagi seseorang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, untuk memiliki hati yang menyembah kepada Tuhan, untuk memiliki hidup yang dipenuhi dengan nyanyian puji-pujian kepada Tuhan, jikalau orang itu tidak mengingat atau melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan di dalam hidupnya. Nah, sekarang kita akan melihat satu demi satu. Apa saja kebaikan Tuhan yang terus diingat oleh Daud sang pemazmur sehingga dia dapat memuji Tuhan dengan hati dan jiwanya, memiliki hati yang terus terarah menyembah kepada Tuhan dan memiliki hidup yang terus bernyanyi memuji Tuhan. Yang pertama, mari kita bersama-sama membaca ayatnya yang ketiga. 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kebaikan Tuhan yang pertama yang terus diingat oleh pemazmur adalah Tuhan itu mengampuni kesalahannya. Tuhan mengampuni dosanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentunya tahu bahwa Daud itu bukan tokoh yang bersih dari dosa. Daud walaupun dia adalah tokoh yang besar di dalam Alkitab, dia tidak luput dari dosa, tidak luput dari pelanggaran. Salah satu kesalahan fatal yang Daud lakukan adalah ketika dia berzinah dengan Batsyeba, kemudian diikuti dengan membuat rencana licik untuk membinasakan Uria, suami Batsyeba. Nah, Daud ditegur oleh Allah melalui Nabi Natan. Kemudian Daud bertobat mengakui segala dosanya kepada Tuhan. Dan ketika Daud mengaku, mohon ampun, Tuhan mengampuni. Dan kemudian Daud mengingat pengampunan yang Tuhan berikan itu. Dan ketika dia mengingat bahwa Tuhan sudah mengampuni dosanya, Daud itu jadi punya semangat untuk menjalani kehidupan baru, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, kehidupan yang lebih baik. Tetapi kita bayangkan seandainya Daud itu melupakan akan kebaikan Tuhan yang sudah mengampuni kesalahannya. Maka yang ada di pikirannya, fokusnya itu hanya pada dosa yang sudah dia lakukan, kesalahan yang sudah dia perbuat, maka dirinya akan jatuh pada penyesalan yang tidak membawa kepada kebaikan, penyesalan yang tidak membangun dirinya, penyesalan yang justru membuat dia semakin jauh dari Tuhan.
Nah, tentunya kita ingat satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah tentang wanita yang kedapatan berzina. Ketika banyak orang itu berfokus pada dosa wanita itu, hendak merajam wanita itu dengan batu, Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang berhak menghukum wanita itu karena Tuhan Yesus tidak berdosa, ternyata Tuhan Yesus tidak menghukum wanita itu, tidak merajam wanita itu. Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, fokus Tuhan atas manusia yang berdosa itu bukan pada hukuman atas dosa, tetapi pada pertobatan dan hidup baru orang yang sudah bertobat. Ketika waktu yang lampau kita pernah melakukan berbagai pelanggaran di hadapan Tuhan, melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita sudah minta ampun dengan tulus. Yakinlah Tuhan sudah mengampuni dan Tuhan mengharapkan kita untuk menjalani hidup baru di dalam Dia. Dengan mengingat kebaikan Tuhan, yaitu Tuhan sudah mengampuni dosa kita, kita akan memulai semangat untuk memulai hidup yang baru, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita akan terus diarahkan kepada penyembahan kepada Tuhan dan hidup kita akan terus diisi dengan pujian syukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melupakan kebaikan Tuhan yang satu ini, maka kita akan jatuh dalam penyesalan yang tidak membangun, hati kita akan menjadi semakin jauh dari Tuhan dan hidup kita akan dipenuhi oleh kepedihan. Itu kebaikan pertama yang dialami oleh pemazmur, oleh Daud, yaitu Allah mengampuni kesalahannya. Kebaikan kedua yang terus diingat oleh pemazmur. Mari kita baca bersama kembali ayat yang ketiga, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang pasti pernah sakit, entah itu sakit yang ringan ataupun sakit yang berat. Nah ternyata Daud sang pemazmur juga pernah sakit. Daud sebagai seorang raja ketika dia sakit pasti dia menjalani perawatan yang terbaik yang ada di negerinya. Dan kemudian ternyata dia sembuh. Kesembuhan itu ternyata diimani Daud sebagai pemberian yang berasal dari Tuhan semata. Segala pengobatan yang diberikan oleh para tabib yang terbaik itu hanya alat di tangan Tuhan untuk memulihkan, untuk menyembuhkannya. Nah, keyakinan bahwa kesembuhan itu berasal dari Tuhan akan membuat seseorang yang sedang sakit itu hanya berharap pada Tuhan untuk pemulihannya. Keyakinan bahwa Tuhan yang menyembuhkan akan membuat seseorang tidak mencari pertolongan-pertolongan lain dari kuasa-kuasa lain ketika dia sakit. Dan ketika Tuhan berkenan menyembuhkan, pasti dia akan menyembuhkan. Tetapi ketika Tuhan tidak menyembuhkan, berarti dia punya rencana lain yang terkadang tidak bisa kita mengerti, tidak bisa kita pahami dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang singkat. Tapi setelah semuanya itu berlalu, setelah semuanya itu kita alami, terkadang barulah kita bisa memahami rencana Tuhan yang tentunya indah bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika awal menjadi seorang pendeta, saya memiliki tim kunjung yang terdiri dari oma-oma. Kenapa oma-oma? Karena oma-oma itu yang paling siap sedia. Ditelepon kapanpun, di WA kapanpun, diajak untuk perkunjungan, jawabnya, yes, ya saya siap. Kalau oma-omanya GKI Karangsaru ada tambahannya. Ya siap, boksunya mau dibawakan snack apa? Itu di Karangsaru begitu Bapak Ibu. Nah ada salah satu orang oma, yang dia sangat rajin untuk pelayanan perkunjungan. 10 tahun yang lalu dia menderita CA. Kemudian sudah menjalani berbagai macam perawatan dan dinyatakan pulih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat apa yang sudah dinyatakan pulih itu ternyata kembali muncul. Dan ketika kembali muncul ternyata sudah lebih parah daripada apa yang dia alami 10 tahun yang lalu. Satu saat di dalam perjalanan mengantar dia pulang dari perkunjungan, tinggal saya, Pak sopir, dan juga tante ini. Tante ini berkata kepada saya, Boksu, apa kurangku, apa salahku? Aku sudah memberikan semuanya untuk Tuhan.
hidupku kuserahkan untuk pelayanan bagi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan sakit ini muncul kembali dan sekarang lebih parah daripada yang sebelumnya? Bapak Ibu mendengar akan perkataan Oma ini, saya hanya berkata, Oma, tidak semuanya itu harus kita pahami sekarang. Pergumulkan bersama Tuhan, cari tahu apa maksud Tuhan, dan nanti kita akan bersama-sama lihat rancangan Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Sampai di depan rumahnya, dia pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, selang beberapa minggu, kemudian kami berjumpa lagi dalam tim perkunjungan. Dan kali ini dia meminta waktu khusus untuk berbincang-bincang dengan saya. Dia berkata demikian, Boksu, setelah saya pergumulkan dengan Tuhan, setelah saya itu tanya ke Tuhan, kenapa Tuhan mengizinkan sakit ini kembali muncul di dalam hidup saya menemukan satu hal yang lain, yang selama ini tidak pernah saya bayangkan. Apa itu, Oma? Saya jadi penasaran. Oma ini berkata, kalau orang lain itu banyak yang meninggal secara mendadak, tiba-tiba. Tapi kalau saya ini berarti Tuhan itu sudah memberi tanda bahwa tidak lama lagi saya akan dijemput pulang ke rumah Bapa. Maka saya ini orang yang beruntung. Karena orang lain tidak tahu kapan dia akan pulang ke rumah Bapa sehingga tidak bisa mempersiapkan segala sesuatunya. Saya ini tahu bahwa tidak lama lagi saya akan dipanggil pulang ke rumah Bapa dan saya punya waktu untuk mempersiapkan, menyelesaikan berbagai urusan keluarga, urusan pelayanan, saya selesaikan sampai tuntas. Sehingga ketika saya pulang ke rumah Bapa, saya pulang dalam kelegaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mendengar cerita itu, bukan omanya yang nangis, tetapi saya yang menangis. Karena di tengah-tengah penderitaan, kekecewaan yang dia alami, ada satu hal yang indah yang dia hayati. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk pada umatnya. Ketika Tuhan mengizinkan sesuatu itu terjadi, pasti ada rancangan yang indah bagi umatnya. Dan Oma ini berhasil menangkap pesan yang Tuhan berikan melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupnya. Dan pada akhirnya Oma ini berpulang dengan damai sejahtera, dengan senyum yang menawan. Ketika setiap orang yang datang melayat berkata, luar biasa cantik. Oma ini pulang ke rumah Bapa dengan kelegaan, segala urusan keluarga, urusan pelayanan, urusan kemasyarakatan, semuanya sudah diselesaikan dalam waktu yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menyembuhkan kita di waktu-waktu yang lalu, maka kita akan dimampukan bahwa kuasa Tuhan untuk menyembuhkan kita itu juga bisa terjadi di masa kini dan di masa depan. Catatannya, kalau Tuhan berkenan, maka itu bisa terjadi. Tetapi ketika kita melupakan akan kebaikan Tuhan yang sudah menyembuhkan kita di masa lalu, dan ketika sekarang kita menghadapi berbagai sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, maka kita akan terjerumus untuk mencari pertolongan-pertolongan dari kuasa-kuasa lain untuk mengatasi keadaan kita. Dan ketika itu terjadi, kondisi kita tidak akan semakin menjadi baik, justru semakin buruk, kita justru akan semakin jauh dari Tuhan. Selanjutnya, kebaikan Tuhan yang ketiga yang terus diingat oleh pemazmur adalah Tuhan telah menyelamatkan hidupnya dari lubang kubur. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud adalah seorang kesatria. Dia sering berperang, dia adalah seorang pahlawan perang, sehingga dikatakan tangannya itu berlumuran atau penuh dengan darah, tidak layak untuk membangun bait suci. Maka Salomolah yang diberikan tugas untuk membangun bait Allah. Dalam peperangan, nyawa itu menjadi taruhan dan ternyata berulang kali Daud merasakan Tuhan itu menyelamatkan nyawanya dari kematian. Nah, beberapa di antara kita tentunya juga punya pengalaman yang sama dengan Daud. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bekerja di mana tempat kita bekerja atau pekerjaan yang kita lakukan itu betul-betul berisiko besar. Dan Tuhan masih menyertai kita sampai saat ini tetap bisa berkarya mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Kita diselamatkan, diluputkan dari berbagai kemungkinan kecelakaan kerja yang ada. Nah, dengan mengingat kebaikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita,
maka kita akan dimampukan untuk menghargai hidup pemberian Tuhan. Kita akan dimampukan untuk menyadari bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dan ketika Tuhan masih memelihara hidup kita, Tuhan menyelamatkan kita dari berbagai kemungkinan kecelakaan kerja yang ada, berarti masih ada satu tugas yang harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan, baik itu di dalam keluarga, di dalam pelayanan di gereja Tuhan maupun di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau kita lupakan akan kasih setia Tuhan yang menyelamatkan kita dari kematian itu, maka cenderungnya kita akan memakai hidup kita dengan sembarangan dan hidup kita tidak akan berdampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup kita tidak akan jadi berkat. Kebaikan Tuhan yang keempat yang terus diingat oleh pemazmur adalah, mari kita baca bersama-sama ayatnya yang keempat, 2, 3. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Apa itu kasih setia dan apa itu rahmat? Kasih setia Allah adalah Allah tetap setia untuk mengasihi manusia, walaupun manusia tidak setia kepada Allah. Jadi kasih setia Allah itu adalah bagaimana Allah tetap setia pada perjanjiannya untuk mengasihi umatnya, walaupun umatnya itu seringkali tidak setia kepada Allah. Nah, ketika Daud pemazmur selalu mengingat kasih setia Allah, maka dia sekaligus diingatkan oleh Allah. Aku selalu setia kepada engkau, maka sekarang aku mengingatkan engkau supaya selalu setia kepadaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu setia. Maka ketika kita mengingat kasih setianya, kita diingatkan, sudahkah saya juga setia kepada Allah? Atau seringkali kita meninggalkan Allah dan mengikuti keinginan kita. Dan apa itu rahmat? Rahmat di sini adalah belas kasih Allah kepada orang yang berdosa. Dengan mengingat rahmat Allah, Daud tidak takut datang kepada Allah untuk mengaku dosa kepada Allah, karena dia tahu Allah itu berkenan mengampuni setiap orang yang datang mengaku dosa kepadanya. Daud tidak takut untuk mengaku dosa dan kesalahannya di hadapan Allah. Pemazmur meyakini, Daud meyakini, dengan rahmat Allah, setiap orang berdosa yang datang kepada Allah tidak akan ditolak oleh Allah. Allah akan membuka tangannya dengan lebar dan akan memeluk menerima kita. Maka jangan takut ketika kita berdosa, melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Jangan lari bersembunyi dari Allah seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Justru datanglah kepada Allah. Ketika kita mengaku dosa, maka dosa kita akan diampuni Allah. Dan kalau kita tidak mengaku dosa kepada Allah, dosa itu akan tetap semakin hari semakin menumpuk dan akan menjadi penghalang relasi kita dengan Allah. Yang terakhir, kebaikan Tuhan yang kelima yang terus diingat oleh pemazmur adalah Tuhan telah memuaskan hasratnya dengan kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa itu yang dimaksud dengan hasrat di sini? Hasrat yang dimaksud di sini adalah setiap keinginan, setiap kerinduan, cita-cita yang ada di dalam diri manusia. Nah, terkadang kita temui, kita jumpai, apa yang kita inginkan, apa yang cita-citakan, apa yang kita harapkan, itu tidak dikabulkan Tuhan. Ketika hasrat, keinginan, cita-cita kita itu tidak dikabulkan Tuhan, tidak diberikan Tuhan sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka cenderungnya kita berkata Tuhan itu tidak mengasihi kita, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mendengar, Tuhan itu jahat. Namun ternyata sang pemazmur Daud itu punya pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang sangat indah. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan selalu memuaskan hasratnya dengan kebaikan, dengan segala sesuatu yang baik. Jadi pemazmur ini punya pemahaman, kalau aku punya hasrat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harapan, aku sampaikan itu kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan tidak memberikan, dan Tuhan justru memberikan jawaban yang lain, hal yang lain,
maka Daud sang pemazmur itu akan menerima jawaban yang lain itu sebagai sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dia percaya bahwa ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada umatnya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi umatnya. Dan memang terkadang manusia itu tidak tahu apa yang dia minta. Terkadang yang diminta, yang diangan-angankan, yang dicita-citakan itu berbahaya bagi dirinya. Dan ketika Tuhan memberikan yang lain, yang baik, terimalah itu sebagai sebuah pemberian yang terbaik dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar banyak hal dari pemazmur. Bapak Ibu saudara sekalian, pemazmur yakin bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita, umatnya, dan dia akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita sesuai dengan kehendaknya. Nah, pemazmur itu membandingkan kondisi orang yang menerima kebaikan Tuhan itu seperti burung Raja Wali. Perbedaan yang mencolok antara burung Raja Wali dengan burung-burung yang lain itu terlihat ketika menghadapi badai yang ada di depannya. Angin ribut, angin puting beliung yang ada di depannya. Burung-burung yang lain ketika terbang dan menjumpai badai, angin ribut, maka mereka akan menghindar, mencari jalan lain. Tapi burung Raja Wali ketika menghadapi angin ribut, dia tidak menghindar, tetapi justru masuk ke dalam pusaran angin ribut itu, memanfaatkan angin ribut itu untuk berputar dan kemudian terbang ke arah yang lebih tinggi, hingga dia berada di atas angin ribut itu. Dan dengan demikian dia lepas dari angin ribut itu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika kita mengakui bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, maka kita seperti burung Raja Wali ini yang kemudian bisa menghadapi segala persoalan yang ada di depan kita, bukan dengan cara menghindar, tetapi menghadapinya bersama Tuhan, dan bersama Tuhan kemudian mengatasi segala persoalan yang sedang menghadang di kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini dari pemazmur, dari Daud, kita belajar banyak hal agar kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita dengan segenap hati dan jiwa kita, agar kita dapat memiliki hati yang terus menyembah dan terarah kepada Tuhan, agar kita dapat memiliki hidup yang terus bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Maka ingatlah akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ingatlah selalu bagaimana Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Ingat selalu bagaimana Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kita. Ingat selalu bahwa Tuhan sudah menyelamatkan nyawa kita dari mara bahaya. Ingat selalu bahwa Tuhan sudah memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ingat selalu bahwa Tuhan sudah memenuhi hasrat kita dengan kebaikan. Dan dengan mengingat-ingat kebaikan Tuhan ini, kita akan dimampukan untuk memiliki hati yang menyembah dan hidup yang bernyanyi, seperti hati yang dimiliki oleh pemazmur, seperti hidup yang dimiliki oleh pemazmur, senantiasa menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Amin.
Umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita, dan nanti kita akan satukan doa-doa permohonan kita dengan menaikkan doa Bapa kami yang kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Kami boleh kembali beribadah, menyatakan bakti kami kepada Tuhan, menyatakan syukur kami kepada Tuhan. Dan kini saat ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami kepadamu. Kami berdoa untuk
gereja kami, GKI Cipinang Elok, dengan berbagai macam kegiatan gerejawi yang ada. Terkhusus kami berdoa untuk rencana persidangan majelis jemaat diperluas. Kiranya Tuhan sendiri yang akan sertai persiapan majelis jemaat untuk menyelenggarakan acara ini, dan segenap umat di tempat ini juga boleh menghadirinya dan menjadikan acara ini sebagai sarana untuk saling membangun demi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah sekian lama mengikuti katekisasi, mereka akan menerima baptis kudus dewasa maupun mengaku percaya. Kiranya apa yang selama ini sudah dipelajari boleh benar-benar dimengerti, menjadi bekal bagi mereka ketika mereka menyerahkan diri kepada Kristus. Dan kiranya Tuhan tolong persiapan untuk sakramen pengakuan percaya dan juga baptis kudus dewasa ini. Kiranya saudara-saudara kami ini tidak hanya mempersiapkan hal-hal lahiriah, tetapi terlebih lagi mempersiapkan hati mereka untuk membuka diri menerima Roh Kudus, membuka diri menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi panitia bulan keluarga dan juga panitia hari ulang tahun ke-44 GKI Cipinang Elok. Kami berdoa kiranya Tuhan yang sudah memanggil anak-anak-Mu untuk melayani bersama, dan mereka yang sudah menyediakan diri untuk menjawab panggilan Tuhan, Tuhan sendiri akan perlengkapi mereka di dalam menjalankan tugas dan panggilan mereka, sehingga di dalam kepanitiaan ini mereka boleh bersama-sama ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan acara bulan keluarga dan juga ulang tahun gereja ini menjadi berkat, boleh menumbuhkan spiritualitas, membawa setiap umat semakin mengenal Kristus dan hidup berkenan di hadapan Kristus. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur atas bangsa dan negara yang Tuhan berikan kepada kami, negeri yang begitu indah. Kami berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Tuhan terus berikan hati dan semangat untuk melayani umat, untuk melayani warga masyarakat. Jauhkan dari mereka keinginan untuk menguntungkan diri sendiri maupun kelompok, tapi biarlah semangat melayani itu terus bergelora di dalam hati mereka, dan masyarakat kami boleh merasakan pelayanan yang baik, kesejahteraan boleh dirasakan, dan masyarakat kami boleh merasakan kecukupan yang daripada Tuhan melalui pemerintah kami. Bapak Surgawi, saat ini kami juga datang kepadamu sebagai pribadi lepas pribadi yang tidak luput dari berbagai macam pergumulan hidup. Dan kami hendak menaikkan doa-doa pergumulan pribadi kami di dalam keheningan. Kiranya Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sabdalah yang punya kerajaan,
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat seberapa banyak yang kita bawa, melainkan seberapa tulus kita mempersembahkannya. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga bisa menggunakan dengan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 380, di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh
terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih hidup dalam kasih Tuhan dan merasakan berkat Tuhan sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati dan menguduskan persembahan ini. Kami berdoa persembahan ini boleh menjadi saluran berkat
dan dipergunakan sebaik-baiknya. Berikan hikmat dan takut akan Tuhan kepada orang-orang yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk tidak melupakan segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh selalu terarah kepada Tuhan dan hidup kita berisikan puji-pujian kepada Dia. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Musim yang panas, penghujan tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak berselang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas telas. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa menjadi dayamu. Terang Kristus memandu langkahmu. Dan kuasa Roh Kudus menjadi nafasmu. Dalam mengisi hidup dengan bernyanyi dan menyembah Tuhan. Berkat Tuhan menyertai tiap langkahmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesetiaan 311, Setiamu Tuhanku tiada tara. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Umat silakan duduk, mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.